Bapak. Bu Sari datang ke sini ada perlu nggih? Iya. Kalau boleh tahu apa nih kira-kira Bu? Jadi tujuan saya di sini saya ingin mengadakan coaching sama Bapak terkait permasalahan saya, Pak, khususnya di pembelajaran saya. Baik. Bu, coaching kan pastinya ada tujuan yang ingin dicapai. Kira-kira tujuan apa yang ingin dicapai dari percakapan singkat ini nantinya Bu? Tujuan yang ingin saya capai itu setidaknya saya punya solusi lah dari permasalahan saya ini. Permasalahannya apa? Jadi begini Bapak, saya kan mengajar di bahasa Inggris ya. Jadi kadang itu saya memang mengajar itu jam pertama, jam 1 sampai sekitar 4 jam lah sekali mengajar itu. Kemudian anak-anak itu sering sekali datang terlambat. Saya kadang ya sudah memberitahu, tapi kadang diulangi lagi seperti itu. Baik, berarti permasalahannya sering sekali siswa datang terlambat di jam pertama. Iya. Itu dari permasalahan Ibu tadi, kalau boleh tahu Bu, seberapa sering siswa terlambat? Andai kata Ibu saya suruh untuk presentasikan dari 0 sampai 100 kira-kira tingkat keterlambatan siswa tentunya. Kalau yang datang terlambat itu enggak semuanya Pak, hanya beberapa orang aja, jadi sekitar 2-3 anak. Tapi skalanya rentangnya itu sekitar 70% lah keterlambatannya Pak. Berarti si anak tersebut ya, Yes. Berarti hanya anak-anak itu saja. Iya, ya? sering telat di mata pelajaran saya. Berarti sekitar 2-3 anak itu rata-rata keterlambatannya segitu. Iya. Baik Bu. Ibu mungkin sudah ngobrol dengan anak-anak, kira-kira permasalahan dari siswa tersebut kira-kira apa Bu? Iya. Jadi dulu tuh pernah ngobrol juga apa sih alasannya kalau pas waktunya datang terlambat itu kan saya selalu tanya alasannya kenapa kok datang telat. Yang pertama itu ya dari segi transportasi nih Bapak. Jadi anak-anak itu memang ada beberapa anak itu dalam satu rumah itu cuma punya satu sepeda motor aja. Akhirnya kadang dipakai sama orang tuanya buat bekerja ataupun keluar. Akhirnya nunggu orang tuanya sampai pulang gitu. Akhirnya ya datanya telat itu tadi. Yang kedua si anak yang kedua itu memang karena susah buat bangun tidur pagi gitu, susah banget soalnya malamnya itu seringannya begadang. Yang itu permasalahannya. Iya. Baik, itu kan permasalahan siswa. Sekarang dari permasalahan tersebut kira-kira menurut Ibu ini solusi agar anak-anak tersebut tidak terlambat kira-kira apa Ibu? Oke, mungkin dari segi saya sendiri harus buat kesepakatan kelas nih Bapak. Saya memang baru menyadari saya belum ketika awal masuk pembelajaran itu saya belum buat kesepakatan kelas ke anak-anak khususnya itu. Jadi anak-anak bisa tahu, bisa mengkontrol lah dirinya sendiri apa yang boleh sama apa yang tidak boleh. Kemudian bukan kehukuman ya Pak ya, lebih ke mereka menyadari sendiri bahwasanya itu salah gitu. Dampaknya nggak cuma ke sekolah aja tapi juga dampaknya ke diri sendirinya juga seperti itu. Lebih ke menyadari dirinya sendiri. Lebih ke menyadari diri untuk membangun rasa tanggung jawab. Seperti itu. Atau mungkin ada solusi lain dari itu Bu? Selain itu barangkali. Mungkin penerapan disiplin positif gitu nih Bapak ya. Saya mungkin nanti bakal lebih searching informasi tentang apa sih disiplin positif itu, mungkin nanti bisa diaplikasikan buat anak-anak khususnya yang ada masalah ini tadi. Berarti Ibu kecenderungan untuk penerapan disiplin positif melalui itu tadi yang kesepakatan kelas ya. Baik Ibu, dari kesepakatan kelas yang rencana Ibu lakukan kira-kira kapan itu bisa direalisasikan Ibu? Harapannya sih rencananya saya mulai minggu ini, nanti kan saya ketemu sama anak-anak nanti di hari besok lusanya saya mau menerapkan itu Pak, agar segera bisa ada tindakan gitu. Rupanya Ibu kan sudah menemukan solusi dari permasalahan siswa ini. Dicoba dulu pakai nanti membuat keyakinan kelas yang tadi Ibu sudah sampaikan. Nah Ibu, dari percakapan singkat ini tadi kan Ibu sudah memaparkan, setelah itu juga kayaknya sudah ada gambaran
saya artinya Ibu simpulkan lagi lah, diulangi lagi kira-kira tahapannya seperti apa sih, biar nanti lebih konkret lagi seperti itu. Jadi yang nomor satu saya lakukan itu tadi saya bilang bahwa saya mau buat keyakinan kelas untuk saya juga untuk anak-anak itu sendiri agar tahulah peraturan-peraturan sekolah itu seperti apa dan disepakati bersama-sama juga. Kemudian yang kedua tadi ya penerapan disiplin positif itu juga Bapak. Kemudian nggak cuma diterapkan di 2 anak ini aja tapi untuk semua siswanya juga. Mungkin hanya itu. Untuk penerapannya mulai besok. Besok berarti besok pertemuan lusa. Oke, pertemuan keduanya nanti. Baik, Ibu, alhamdulillah dari percakapan kita yang mungkin singkat ini, Ibu sudah menemukan dari solusi permasalahan tadi. Mudah-mudahan apa yang bisa Ibu tadi sampaikan bisa dieksekusi dengan nanti anak-anak tidak sampai terlambat lagi. Baik Ibu, nampaknya percakapan kita kayaknya cukup sudah. Barangkali mungkin ada lagi yang mungkin didiskusikan. Sudah Bapak, sudah cukup sekali. Terima kasih. Ya, kalau tidak ada mungkin dicukupi sekian. Terima kasih Bapak. Saya nggak benar ini kayaknya ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf ganggu. Iya, gimana Mas? Kalau apa? Iya. Mohon maaf saya mengganggu Pak. Saya ingin di coaching oleh Bapak ini Pak. Ini Bapak, saya ada permasalahan terkait kebetulan jam pembelajaran sudah efektif. Di mana saya itu jam ngajarnya ya lumayan penuh, jam saya itu hampir 30 jam. Kebetulan di sini saya ada tugas dari sekolah itu mengikuti diklat PKP selama 10 hari Bapak. Itu ya dari obrolan singkat ini harapannya saya punya solusi Bapak. Baik Pak, jadi tujuan dengan di sini ini untuk mencari solusi tentang permasalahan sampean yang benturan jam mengajar tadi. Ya, oke. Kebetulan saya kan jam jamnya itu kan juga pagi jam 8 sampai jam 13 jam 1 Kalau siang. boleh tahu itu jam apa Pak? Jam TKP Bapak. Oh, yang dengan apa? Malang itu Pak. Oke, dengan BOE malam itu kebetulan Bapak program SMK TKK. Itu wajib Pak. Karena itu sudah menjadi program ya harus diikuti Bapak. Terus menurut Pak Wafi supaya ini dua-duanya bisa berjalan itu kira-kira apa yang akan dilakukan? Jumlah berjalan, jam ngajar juga apa namanya ya berjalan itu gimana kira-kira Pak? Yang terlintas di benak saya itu Bapak, kalau karena pembelajaran di sini dimulai jam 7 itu jam pertama sampai jam 8 itu saya memberikan tugas terlebih dahulu ke anak-anak. Setelah nanti memberikan tugas terstruktur, nanti jam 8 itu saya mengikuti kegiatan Zoom sampai jam 13 seperti itu. Baik Pak, dengan adanya seperti itu permasalahan Bapak apa sudah teratasi Pak? Ya ada, kalau zoomnya di luar kayaknya memang tidak maksimal Pak. Kemungkinan saya nanti zoomnya tidak di ruangan, artinya kumpul dengan teman-teman, bisa dengan teman-teman. Rencana saya itu zoomnya di kelas Bapak, sehingga nanti selain saya mengikuti zoom, saya juga sambil bisa memantau anak-anak biar nanti anak-anak tidak sampai keluyuran, juga artinya kepentingan anak-anak terkait dengan pembelajaran tetap terpenuhi seperti itu Bapak. Dengan seperti itu berarti kan double cover Pak ya? Iya. Iya. Bapak bisa berkonsentrasi untuk melaksanakan tugas itu? Insya Allah kayaknya bisa Bapak. Kayaknya bisa Insya Allah. Berarti itu kan termasuk solusinya ya? Oke. Seperti itu. Oke. Oke. Terus kira-kira ini zoomnya mulai kapan Pak? Kebetulan zoomnya sudah berjalan Bapak, 1 hari yang lalu Bapak. Oh, ya. Terus untuk pelaksanaan Bapak sambil ngajar itu sudah dilakukan apa mau dilakukan?
Yang kebetulan hari pertama itu saya zoomnya itu kumpul dengan rekan-rekan Pak. Kemarin juga itu menjadi permasalahan saya sendiri, artinya ya ada keresahan lah. Insya Allah nanti akan saya terapkan di pertemuan besok, mulai hari Rabu besok Pak. Saya akan masuk di kelas, sekaligus saya melaksanakan zoom di dalam kelas seperti itu Bapak. Oke, baik-baik Pak Afi. Coba Pak Afi jelaskan mulai awal tadi rencananya Pak Afi itu untuk semua ini gimana? Baik Bapak, agar zoomnya tetap berjalan, kegiatan PKP tetap berjalan, terus pembelajaran berjalan dengan maksimal. Rencana saya nanti mulai pertemuan besok hari Rabu saya akan masuk di kelas jam 7 sampai jam 8 saya terlebih dahulu memberikan paparan ke anak-anak. Jam 8 sampai jam 13 tetap menemani anak-anak di dalam kelas sambil nanti saya mendengarkan Zoom sambil sesekali nanti memantau keberjalanan anak-anak. Dan untuk jam 13 sampai nanti jam sepulangnya anak-anak jam setengah 4, nah itu nanti bisa kembali fokus ke anak-anak. Sedangkan untuk tugas-tugas itu rencana saya nanti saya kerjakan sepulang sekolah harinya seperti itu Pak. Ya sudah, berarti kan sudah temukan solusinya. Sudah akan dijalankan sesuai dengan plan yang Pak Afi buat tadi. Ini kalau dilihat anak-anak sudah mau masuk Pak, itu bisa dilaksanakan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dengan kita bincang tadi saya lebih lega Pak, karena kemarin itu mungkin karena banyak permasalahan akhirnya kayak seperti apa. Itu mungkin Bapak, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya cukupi sekian, saya pamit terlebih dahulu masuk ke kelas. Oh iya, bagus. Terima kasih Pak Wafa. Terima kasih Mas Hari. Assalamualaikum. Bu Sari, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Oke, sehat? Alhamdulillah sehat Wafa. Kebetulan ini ada 2 orang pakar ini ya. Gini Bu Sari, saya kebetulan ada masalah. Saya mau di coaching lah sama Bu Sari supaya masalah saya ini terselesaikan. Baik Bapak. Jadi tujuan Bapak di sini untuk dapat solusi dari permasalahan Betul, Bapak ya. betul. Kira-kira apa Pak permasalahannya? Gini Bu, ini kebetulan saya ada teman ngajar gitu kan, yang kasih tanggung jawab satu ruangan yang datang gitu. Di situ itu nggak ada orang selain kami bertiga. Sementara anak-anak butuh pengawasan yang ekstra. Itu teman-teman saya itu kalau nggak jam ngajar nggak ada di situ. Padahal ketika nggak jam ngajar pun di situ perlu ada orang untuk jaga peralatan-peralatan di situ supaya ya pertama aman, anak-anak terlayani seperti itu. Gimana itu? Jadi dari tadi berapa Pak gurunya yang 3 dengan saya, ini dua teman dua saya ya, ini. baik 2 ini yang nggak stay di Betul. kantor sana itu Betul. Kira-kira menurut jenengan apa Pak faktor penyebabnya Pak? Ya memang karena ini jurusan baru, di sana itu fasilitas itu kurang. Begitu. Ketika teman-teman saya datang itu di sana ya cuman duduk bengong saja. Ini saya juga bingung gimana ini gitu. Jadi ketersediaan fasilitas yang ada di sana itu kurang mencukupi, terus tempatnya ada di pojok sepi kan gitu. Ya memang kurang menyenangkan. Itu gimana? Jadi dari penyebabnya karena fasilitas ya Pak ya. Fasilitas. Jadi bikin kayak beberapa orang mungkin masih belum comfort juga nih Pak, yang Betul. nyaman juga nih Pak. Betul. Tapi menurut jenengan Pak, kira-kira apa solusinya Pak dari itu Pak, jenengan sendiri? Ya pertama mungkin saya akan menambah lah ya fasilitas-fasilitas yang bikin nyaman di situ. Misalkan seperti kursi meja ditambah, karena sementara ini kursi mejanya juga kurang, jadi teman-teman juga bingung ketika ada di sana gitu. Terus mungkin kalau ada semacam peralatan untuk nonton TV atau apa gitu, mungkin supaya teman-teman lebih betah yang ada di sana. Jadi ada sekitar 2 mungkin 2 atau 3 solusi yang sampean ungkapkan juga nih Pak. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira mulai kapan Pak? Mulai diaplikasikan itu Pak? Ya karena ini pembelajaran sudah berlangsung dan itu butuh segera juga teman-teman yang saya yang ada di sana untuk jaga supaya siswa saya ini terlayani dengan baik ya dalam minggu ini kalau bisa. Minggu ini sudah mulai diterapkan juga nih Pak. Ya. Baik, jadi
solusinya juga sudah ada nih Bapak G. Kemudian yang saya tanyakan yang saya di sini yang pengen saya tahu juga dengan bisa menyimpulkan Kak, Pak gimana cara-caranya untuk mengatasi masalah itu tadi, solusinya mengurutkannya lagi. Oh gitu ya. Ya berarti gini sudah. Jadi teman-teman saya tadi pertama saya ingin ajak ngobrol dulu bahwa pentingnya untuk menjaga ruangan itu supaya anak-anak terawasi, terkendali seperti itu, dan supaya teman-teman saya ini yang di sana itu kerasan betah ada di ruangan itu, ya ruangannya fasilitas akan segera kami ajukan ke sekolah supaya segera ditambah seperti meja, kursi, dan mungkin 1 buah televisi untuk supaya nggak bengong biar nggak kesurupan gitu. Iya Bapak. Baik. Jadi alhamdulillah sudah ada solusinya nih Bapak Nge. Ya, Dan alhamdulillah juga Pak Wafa mau mengaplikasinya insya Allah di minggu depan nih Bapak Nge. ya kalau bisa minggu depan Iya, segera mungkin. iya, insya Allah minggu depan. Baik. Jadi ada permasalahan lagi Pak? Kita coba ini. Oke. Oke. Ya sudah Bu, saya akan ada jam ngajar. Oh, Saya oke. tak pamit dulu ya. Semangat ya Pak Iya, Nge. semangat. Semoga Assalamualaikum. segera selesai Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih.